Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu saudara-saudari, para hadirin jamaah salat zuhur, jamaah Masjid Guru rahimani wa rahimakumullah ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma, Allahumma amin. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, melanjutkan pelajaran kita seputar keadaan orang-orang yang beriman di bulan Sya'ban. Pada hadis yang mulia yang telah dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, diriwayatkan dari jalan sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasan kenapa beliau banyak melakukan ibadah puasa di bulan Sya'ban. Beliau menegaskan, dzalika syahrun yaghfulun nasu an. Bulan Sya'ban, bulan yang dilalaikan, bulan yang tidak diperhatikan oleh kebanyakan manusia. Pada penggalan ini, ma'asyiral muslimin, para ulama menyebutkan bahwa ada bimbingan, ada pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar orang-orang yang beriman itu mau menghidupkan waktu yang dilalaikan dan tidak diperhatikan oleh kebanyakan manusia. Ta'mir awqatil ghaflah, menghidupkan, menggunakan waktu yang banyak dilalaikan oleh manusia, waktu yang tidak begitu diperhatikan oleh manusia untuk beribadah dan bertaqarrub kepada Allah. Kaum muslimin, apa hikmah di balik perintah dan pengajaran ini? Di antara hikmah yang dapat kita petik, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk menyelisihi kebanyakan manusia yang lalai dan lengah dari beribadah kepada Allah, tidak menggunakan waktu, tidak memanfaatkan kesempatan untuk bertaqarrub kepada Allah. Hikmah yang pertama adalah innahu akhfa lil amal. Perintah ini dan pengajaran ini membantu hamba untuk dapat menutupi dan menyimpan amal. Menghidupkan waktu yang dilalaikan oleh manusia membantu kita untuk menjaga keikhlasan. Di antara cara menjaga keikhlasan, kita tutupi amalan kita, kita berusaha tidak menjadi sorotan utama, tidak menjadi perhatian manusia, sehingga lebih mudah membuat kita menjaga niat, meluruskan niat lillahi ta'ala. Semakin tertutup amal, semakin tersembunyi amal, maka akan semakin terpelihara dan terjaga keikhlasan niat dalam melakukannya lillahi ta'ala. Kaum muslimin, perpaduan antara menggunakan waktu yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia dengan banyak mengerjakan ibadah puasa, ini adalah salah satu contoh kearifan dan kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepiawaian beliau dalam beribadah dan meraih cinta serta ridha Allah tabaraka wa taala. Menghidupkan waktu yang dilalaikan oleh manusia mengantarkan hamba untuk meraih pahala yang berlipat ganda. Karena ma'asyiral muslimin, keikhlasan di sana akan lebih terjaga. Lalu yang dikerjakan adalah ibadah puasa. Ibadah puasa di antara ibadah
yang menjadi sarana bagi kita untuk belajar keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ini ibadah kaum muslimin yang apabila kita kerjakan, kita mampu untuk menyimpan dan merahasiakannya. Mungkin ketika seseorang mengajak kita untuk sarapan bersama, kita bisa mengatakan, Alhamdulillah, saya sudah sarapan tadi. Dalam artian kita memang sudah menyantap makan pagi, cuman dalam nama sahur. Kita masih bisa untuk mengalihkan tanpa berbohong, tanpa berdusta. Siang hari, kaum muslimin mungkin ada yang mengajak kita makan. Kita juga bisa mengalihkan perhatian, menutupi amalan dengan mengatakan, Alhamdulillah, sampai sekarang saya masih kenyang. Saya masih kenyang dan tidak butuh makan. Kenapa? Ya karena masih kenyang. Tidak butuh makan, ya karena memang kita lagi sedang menjauhi dan meninggalkan makan karena sedang puasa. Jadi ma'asyiral muslimin, puasa mengajarkan kita tentang keikhlasan, menghidupkan waktu yang dilalaikan oleh manusia. Ini juga membantu kita untuk mendapatkan keikhlasan. Manusia sedang tidak melihat kita, perhatian mereka tidak sedang tertuju kepada kita, karena mereka juga sedang sibuk, lalai dari mengingat Allah. Maka ketika ada yang mampu mengingat Allah, dia melawan kelalaian itu. Ini salah satu perkara yang dapat membantu dia untuk meluruskan niat. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, ibadah puasa menjadi ibadah yang agung dan mulia karena dua perkara. Yang pertama, kata para ulama, innahu sirrun bainal abdi wa baina rabbih. Kenapa puasa dipilih oleh Nabi SAW dan puasa itu menjadi ibadah yang mulia? Karena puasa itu jadi rahasia antara hamba dengan Rabb-nya. Makanya kaum muslimin, kalau puasa Ramadan adalah saumul faridah, semua kita puasa, maka tak perlu kita bertanya, abang puasa bang, apa puasa? Karena memang semua puasa. Tapi di hari-hari ini menghidupkan puasa sunnah, tidak semua diberi kemudahan untuk berpuasa. Ada yang sudah berniat tapi kemudian terlupa. Ada yang ma'asyiral muslimin sudah berazam bertekad, namun qadarallah sakit atau mungkin safar untuk sebuah keperluan yang tak dapat dia elakkan. Puasa sunnah. Maka kaum muslimin, jadikan puasa sunnah yang dikerjakan, termasuk juga puasa fardu, nantinya rahasia antara kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terlebih lagi pada hari-hari ini, rahasiakan, jangan perlihatkan. Tutup, jangan beritahu kepada siapapun. Jadikan cukup rahasia antara kita dengan Allah Azza wa Jal. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an berkata, idza asbahtum shaimin, kalau kalian pada hari itu berpuasa, maka faasbihu mudahinin, berusaha kalian dari pagi untuk terlihat segar, untuk terlihat kuat, untuk terlihat ceria. Jadi jangan tampakkan kalau kita sedang berpuasa. Ya, jangan sampai manusia mengetahuinya. Kalaupun mereka melihatnya, wak tengok bibir bang pacah-pacah bang, muka bang pucet, puasa bang. Alhamdulillah, semoga Allah beri kekuatan, Allah beri kesehatan. Kau nak apa dah? Alihkan, tanpa kemudian kita mengatakan, weh hebat situ ya, tahu kalau ambo puasa. Nah, alihkan, tutup. Usahakan hanya kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin, Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan, dahulu ada seorang alim belajar keikhlasan melalui ibadah puasa, menjadikan ibadah puasa rahasia antara dia dengan Rabb-nya, dan dia berhasil merahasiakan ibadah puasa sunnah yang dia kerjakan selama lebih kurang 40 tahun. Jangankan manusia, tetangga, teman, kawan, istri, orang terdekat pun tidak tahu kalau dia rajin puasa sunnah. Ketika dia akan berangkat untuk mencari maisha, mencari nafkah, istrinya menyiapkan bekal berupa 2 potong roti untuk dia makan nantinya.
ya, dalam perjalanannya atau di waktu istirahat dia bekerja. Roti ini dia bawa, dia bertemu dengan fakir miskin di tengah jalan, lalu dia berikan 2 potong roti itu kepada fakir miskin. Dia berikan dalam rangka ita'am, memberi makan kepada fakir miskin. Orang-orang melihat dia memberi makan, orang-orang mengomentari, dia udah makan di rumah tadi, makanya dia kasih roti itu kepada orang lain. Kaum muslimin, dia tidak perlu memberi penjelasan, dia tidak perlu memberikan, dia tidak perlu mengumumkan, "Oi, saya lagi puasa, makanya saya kasih roti ini kepada fakir miskin." Enggak, dia diam. Orang-orang mengomentari tidak sesuai dengan apa yang ada, tapi tetap dia tahan, dia simpan. Lalu kemudian selesai kerja, dia pulang ke rumah, istrinya melihat kantong yang tadi berisikan roti itu sudah kosong. Istrinya beranggapan bahwa berarti 2 potong roti tadi sudah dia makan. Dan tidak perlu dia untuk mengatakan, "Dek, nggak tanya rotinya kemana perginya. Dek, nggak perlu tahu kalau rotinya habis dimakan atau dibuang." Enggak, dia tetap merahasiakan. Bahkan istrinya sendiri tidak tahu kalau dia rajin puasa sunnah. Kaum muslimin, inilah pengajaran luar biasa. Nabi SAW ingin kita dapat pahala yang berlipat-lipat ganda. Di antaranya, lakukan yang terbaik, yakni ibadah puasa, dan hadirkan di dalamnya niat terbaik, bahwa kita melakukan lillahi ta'ala. Kaum muslimin, sebagai penutup, yang terbaik Allah turunkan ke permukaan bumi adalah hidayah kepada setiap hamba. Yang terbaik diantarkan oleh penduduk bumi ke hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah keikhlasan niat mereka dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita solat zuhur, kita berdiri di saf dengan imam yang sama, tapi solat kita akan bertingkat-tingkat kedudukannya sesuai dengan apa niat yang ada dalam hati kita. Mari kita perbaiki, lurus dan jaga niat lillahi ta'ala. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.